Sosokan mau cari kerjaan nih atau mau ngemis bawa tas tuh. Kamu maunya disentuh sama om yang punya banyak duit, yang bisa ngasih kamu duit dulu, baru kamu mau disentuh, gitu maksudnya? Kalau enggak, aku bayar kamu semalam deh untuk masukin kamu. Gimana? Ya aku emang bukan orang penting, Ya, tapi kamu Gak usah banyak ngomong. Pergi, bisa pergi. Ih. Mereka menghina aku karena dulu kan aku penjual gorengan. Hah? Ngehina kamu? Dia bilang dia mau bayar aku untuk semalam, Mas. Iya. Ini aku udah sampai kok, udah gak apa-apa. Oke. Nggak ngerepotin sayang. Udah gak apa-apa, kamu tenang aja. Ini aku udah sampai kok. Aku tinggal masuk ke dalam. Nanti aku tinggal cari kamu aja. Ya bisa kamu, kenapa bisa teledor kayak gini? Kalau kamu nggak mau ngerepotin aku dan kamu nggak pengen aku datang ke sini, ya kamu jangan teledor dong. Tadi pagi udah aku siapin segala macam tas kamu, bekal kamu juga. Karena aku selalu nyiapin kamu bekal juga tiap kamu pergi kantor. Ya udah aku masuk ya. Oke, bye. Akhirnya aku udah sampai juga nih. Tapi ngomong-ngomong aku kan belum pernah nih. Selama aku menikah sama suami aku belum pernah berkunjung ke kantor tempat kerja suami aku. Mungkin kali ini terhitung aku biar bisa kenal sama karyawan dari suami aku. Ini mumpung tasnya juga ketinggalan kan, jadi aku bisa langsung antar tas ini sama suami aku. Kira-kira suami aku kerjanya gimana ya? Karena kan selama ini aku taunya cuma dia berangkat kerja, dia pulang kerja. Aku nggak tahu keseharian dia di kantor seperti apa. Penasaran banget deh. Aku pengen kenal sama semua karyawan dari suami aku. Aku pengen tahu karakter dari masing-masing seperti apa. Mungkin sekarang aku langsung masuk aja kali ya. Kasian suami aku udah nunggu. Capek banget sih. Untung aja kerjaan udah beres semua. Kalau nggak ada aku apa jadinya? Bu Vivi? Iya Pak. Jadi ini Bu, soal meeting buat nanti malam Iya. itu saya batalin dulu Bu. Kok dibatalin Pak? Kenapa? Ya, soalnya saya harus pergi ke luar kota karena saya juga ada urusan yang penting ya mengenai perusahaan ini Bu. Kalau misalkan Atau kalau memang Bapak mau serahkan ke saya juga bisa kok Pak. Wakilin Bapak, tinggal Bapak bilang aja ke rekanan kalau meetingnya akan saya pimpin. Untuk kejelasannya atau kekurangannya nanti saya teruskan ke Pak Bagas aja kalau gitu. Karena kan semuanya udah diatur Pak, termasuk ruang meetingnya, terus makanannya. Karena kan kalau dibatalin ya kita bakal kehilangan DP yang udah masuk Pak. Sayang banget kan uangnya. Ya udah, ini saya kirim langsung nomornya sama Bu Vivi. Nanti Bu Vivi langsung hubungin ya. Nanti saya juga bantu telepon. Iya, materinya yang Bapak kirim itu kan, saya Ya, sudah benar. pelajari kok Pak, saya sudah paham. Kalau memang nanti ada tambahan dari orang yang mau meeting sama kita, ya kalau memang masuk ke kantor kita ya udah nggak apa-apa, Bu Vivi terima aja. Cuman jangan terlalu memastikan apa yang dia omongin bakal kita lakuin. Tenang aja Pak, nanti saya negosiasi sebaik mungkin gimana caranya kita bisa dapat keuntungan yang besar. Ya pokoknya saya percayakan semuanya sama Bu Vivi. Dan untuk Pak Romi dan juga yang lain saya serahkan sama Bu Vivi. Soalnya di sini kan Bu Iya, Vivi Pak. juga pimpinan. Jadi bagaimanapun Bu Vivi harus bisa mengatur anak buah Bu Vivi atau bawahan Bu Vivi. Ya sebagai manajer saya siap mengelola semuanya Pak. Selama ini pekerjaan yang saya pegang baik-baik aja kan Pak? Ya ada sih beberapa kesalahan, cuman itu masih dalam batas wajar. Ya saya Iya masalah. Pak, kalau sampai ada kesalahan karena anak-anak yang ngerjain dan saya terlewat untuk koreksi Pak. Ya udahlah. Oh ya Bu Vivi, karena saya juga masih ada kerjaan di dalam. Ini istri saya juga katanya mau kesini.
lagi Oh. mau nganterin barang. Saya minta Istri Pak Bagas. iya. Pak Vivi, Kebetulan Pak, saya kan belum kenal sama istri Pak Bagas. maka justru dari itu Bu Vivi juga bisa kenalan entar lagi. Ya, saya kenalin lah siap, sama Pak. karyawan saya yang ada di sini. Harusnya Bapak itu lebih awal ngenalin ibu ke kita ya. Ya, maunya sih begitu, cuman kan Istri Bapak introvert orangnya. gimana ya? Intinya dia mau di rumah terus, dia gak mau ngurusin soal kerjaan. Oh, berarti ke depannya posisi direktur yang kosong istri Bapak yang akan isi. Enggak, jadi istri saya itu tipe orangnya gimana ya? Dia gak mau kerja, emang saya yang nyuruh juga. Enak Biar gak banget kerja. ya, Pak. Ya kan, ya kebetulan saya kan rezeki lagi enak sekarang, Iya, karir Pak, juga beruntung bagus. banget Bapak punya istri dan bisa meratukan istrinya. Ya alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, Mbak Vivi, Bu Vivi, saya minta tolong. Ntar lagi kalau ada istri saya, tolong ditemuin ya. Saya soalnya harus kerjaan saya dulu. Oh iya, Pak. Nanti sekalian deh, saya mau tanda tangan soal perjanjian yang bakalan nanti dibahas di meeting. Saya setuju aja. Sudah ada di meja Pak Bagas, tinggal ditandatangani aja. Ya udah di dalam. Ini udah banyak yang kerja. Udah, Pak. Ya udah kalau begitu saya langsung masuk ke dalam dulu ya. Iya, Pak. Saya titip kalau misalkan ada istri saya. minta Nanti tolong saya suruh masuk ke ruangan ya. Bapak. Ya udah, makasih. Siap, Pak Bagas. Harusnya tuh jawab dong. Ya nanti kan posisi direktur itu Bu Vivi yang ngisi. Masa ya sih udah 2 tahun ini posisi aku cuma di manajer mulu. Padahal dia jelas-jelas bilang kalau kerjaan semua aku yang bisa urus. Mudah-mudahan Bu Vivi telat nih ntar lagi. Kalau misal aku yang telat nanti aku malah dimarahin sama Bu Vivi. Kita? Sinta? Kita udah lama banget gak ketemu kamu. Iya, kita udah lama gak ketemu. Kamu dari mana? Aku sih emang mau datang ke sini aja, lagi ada Oh. kepentingan. Kalau kamu sendiri? Aku kerja di kantoran. Tuh kantor aku ada di sebelah sana. Oh, Kamu ngemis ya sekarang ya? ngemis maksudnya? Ya soalnya pakai tas kayak gini. Enggak. Ini aku sebenarnya lagi ada kepentingan aja gitu datang ke sini. Oh, Kok bisa kamu ngiranya aku ngemis sih? ya enggak. Soalnya kan tampilan kamu kayak orang-orang yang lagi ngemis di pinggir jalan kayak gitu, Sin. Ya, Ngomong-ngomong, kamu masih tetap jual gorengan ya? itu kan dulu pas masa aku sekolah gitu. Karena kan untuk ya ngeluarin biaya untuk sekolah aku itu kan nggak sedikit. Ya orang tua aku juga nggak mampu buat nyekolahin aku, jadi aku harus bantu mereka dengan berjualan gorengan di sekolah. Tapi untuk sekarang alhamdulillahnya aku udah nggak jual gorengan lagi. Mungkin nanti suatu saat aku bakal usaha jual gorengan lagi. Syukur deh. Gak usah, kamu mending kerja yang lain aja. Kayak aku nih kerja di kantor kayak gitu. Di kota ini juga banyak kan kantor. Masa kamu nggak denger kalau kantor tersebut ada lowongan gitu? Iya, kamu pikir aku cocok emang kerja di kantor Ya. kamu? Ya nggak cocok sih. Tapi daripada kamu jual gorengan, mending kamu cari orang dalam atau teman kamu yang kerja di kantor gitu. Buat masuk ke dalam kantor itu. Kalau sekarang mah, karena kamu udah kerja kantoran, ngomong kamu udah bagus banget gitu. Ya, padahal nggak tahu aja kalau ya kamu dulu pas masa sekolah kamu kan doyan banget gorengan aku. Sampai-sampai sekarang kamu udah Iya. sehat ini. Tapi kalau sekarang aku udah nggak mau sama gorengan kamu. Aku udah nggak pernah makan gorengan sekarang. Oh ya? Aku kalau makan di restoran, di kafe. Wah, Oh enggak, aku makan gorengan kamu. Kalau sekarang sih ya, kalau dulu masih sama-sama nggak punya duit ya makan gorengan kamu. ya nggak apa-apa, lagian juga gorengan aku kan enak. Kalau perlu nanti kalau ada waktu aku bisa dong taruh gorengan di kantor kamu, gimana? Jangan. Aku bisa Eh. jualin di sana kan laku banget. Bos aku itu gak bakalan mau. Dia pasti nolak. Bos aku itu sultan, nggak mau ada penjual-penjual gorengan di depan kantor aku. Ini kamu jualan di pasar kayak di mana kek? Tahu gini aja deh, kalau memang kamu nggak ada uang, tas kamu aku beli nih. Berapa? Tas ini. Iya. Kamu kan juga udah punya tas gitu. Ya, aku cuma Lebih kasihan bagus aja. tas aku ya? Iya, nanti tas kamu bakalan aku beli dengan harga yang mahal. Jangan-jangan kamu habis mencuri ya tas itu? Astagfirullahaladzim, Gita. Kamu asal fitnah orang gitu aja ya? Ya Emang enggak. kamu aku kayak pencuri?
Tadi aja kamu udah bilang aku pengemis. Sekarang kamu bilang sekarang aku pencuri. Kamu kenapa jadi? Soalnya ya kayak yang nggak meyakinkan aja sih, Sin. Kamu kayaknya kalau aku ngelihat nih dari wajah kamu, kayaknya kamu nggak bakalan sukses deh. Kayaknya kamu bakalan stuck di situ aja. Kamu lihat tuh teman-teman kamu yang kerja di luar, kayak si Arif. Emang Kamu- ada kerja apa? Ya Arif sekarang kerja di kantoran juga, tapi nggak sekantor sama aku. Berarti banyak banget teman-teman yang udah sukses ya. Termasuk kamu juga. Aku ketemu kamu kayak gini aku bangga banget gitu ngeliat teman-teman aku semua pada Ya sukses. iyalah, masa kamu nggak bangga sih ngeliat aku udah sukses kayak gini kayak sekarang? Ya syukur deh, mungkin kamu tinggal cari pasangan aja biar pasangan kamu juga bisa bantu mendidik kamu karena kamu udah perfect, cuman kayaknya cara kamu ngobrol sama orang itu kurang sopan sedikit. Oh gitu ya. Kayaknya aku masih belum menginginkan pasangan sih. Aku mau kerja dulu cari uang yang banyak. Ya aku nanti bisa foya-foya. Siapa sih yang nggak mau sama aku kalau aku udah banyak uang? Iya kan? Oh gitu, berarti kalau kamu udah banyak uang banyak banget Iyalah. orang mau sama kamu. Ya udah kalau gitu mungkin aku duluan ya Gip. Makasih kamu udah mau ngobrol sama aku karena kita kan udah lama banget ngobrol. Kemana kok buru-buru sih? Aku ada kepentingan. Emang kenapa? Kamu masih Ya, pengen ngobrol enggak. sama aku? Bukan Kamu yakin pengen gak ngobrol malu? sih. Aku masih belum puas nih ngata-ngatain kamu. Belum puas ngata-ngatain aku? Iya. Emang sekarang hobi kamu suka ngata-ngatain orang kayak gitu? Ya enggak. Kalau sama orang lain enggak. Kayaknya ke kamu aja deh. Iya udah kalau gitu Git. Aku permisi dulu ya. Makasih Git. Ya udah, hati-hati. Sinta. Dia kok masih nggak bisa cari kerjaan yang layak buat dia ya? Kerjaan seperti itu. Tuh, teman-teman udah banyak yang sukses, dia malah tetap kayak gitu. Mana sih nggak diangkat? Niat kerja apa enggak sih nih anak? Udah datang. Waduh. Bahaya nih. Permisi, Bu. Handphone kamu mana? Handphone saya ketinggalan di rumah, Bu. Saya nggak bawa handphone. Kamu tuh gimana sih? Tahu kan fungsinya handphone apa? Iya tahu, Bu. Terus kalau kamu kerja nggak bawa handphone gimana? Ya, saya tadi keburu, Bu. Soalnya kan kalau seandainya saya tambah telat hari ini, Bu. kan Udah Bu Vivi telat, Romi. Udah telat. Kamu pakai jam tangan nggak? ketinggalan juga, Bu. Udah jam segini. Iya. Ya sekalian aja nanti malam aja kamu datang Bukan gitu, Bu. nemenin setan-setan di kantor. Kan jam-jam sekarang jam macet, Bu. Jadinya saya telat. Jam macet udah lewat sejam lalu ya. Kamu kesiangan lagi. Dari mana kamu? Abis party semalam. Enggak, Bu. Saya nggak pernah kayak gitu kok, Bu. Aku tahu ya, kamu sempat didatengin sama debt collector. Gaji kamu tuh gede loh, masih kurang. Kamu bikin apa itu duit? Hah? Kamu buat apa? Ya, itu lagi cicilan mobil, Bu. Saya Enggak. kemarin Enggak. Kamu tuh hampir tiap malam ada di klub. Ada temen aku yang bilang, sekali doang, Bu. sekali Beneran, Bu. liburnya dalam seminggu. Enggak, Bu. Beneran. Lagian Ibu kok nggak masuk ke dalam tuh kerja, Bu? Ya ngapain kamu nanya kayak gitu? Kalau saya udah keluar berarti saya lagi ada urusan di luar sini. Iya sih, Bu. Kan saya cuma nanya doang, Bu. Nggak usah marah-marah gitu dong, Bu. Saya telatnya juga cuman 1 jam, Bu. Telat itu 5 menit gitu, Rom. Sejam itu kamu ngapain? Tidur kan? Baru bangun kan? Ya, Bu. Kerjaan kamu tuh harusnya udah beres. Ada aja. Saya tadi ditegur sama Pak Bagas. Katanya ada beberapa kerjaan yang nggak bener. Pak Bagas bukannya meeting sekarang? Dia mau keluar kota malam ini. Jadi sudah ada di dalam kantor? Udah. Ini lagi nungguin istrinya Pak Bagas. Ada barang Pak Bagas yang ketinggalan, makanya saya tungguin di sini. Terus kembaran kamu mana? Saya nggak punya kembaran, Bu. Si Gita mana? Mungkin dia lagi makan, Bu. Kan biasalah, Bu. Orang gemuk kayak gitu makannya banyak, Bu. Makan kamu bilang, ini belum jam makan siang. Iya, siapa tahu aja kan lapar, Bu. Kasihan juga kan, Bu. Saya teleponin juga nggak diangkat. Terus alasan apa lagi tuh? Bentar lagi kalau datang HP-nya ketinggalan juga. Iya, ya. Kalian sering keluar bareng kan? Iya sering, Bu. Cuman kan saya nggak tahu dia sekarang lagi ngapain. Gini ya Rom, aku nggak peduli kamu di luar mau ngapain, mau party kayak mau main sama perempuan terserah. Yang penting kerjaan kamu bener, masuk kantornya nggak telat-telat.
Iya Bu, maaf Bu, saya nggak bakalan ngulangin lagi kok Bu. Saya janji satu kali ini aja saya telat Bu. Besok-besoknya enggak Bu. Kamu udah berapa kali ngomong kayak gitu, Romi? Iya ibu, janji saya nggak telat-telat. Saya janji nggak telat-telat. Udah berapa kali kamu ngomong kayak Iya. gitu? Ya kan namanya juga manusia Bu. Manusia itu tempatnya orang salah kan Bu. Terus kamu bikin kesalahan gitu, tiap hari ada aja. Iya. Aku yakin mungkin besok kamu nggak bakal telat, lusa nggak bakal telat, habis gitu bakal telat lagi. Enggak Bu. Kan sesama manusia kita harus saling memaafkan Bu. Itu kan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kan Bu. Pinter banget sih kamu kalau dimarahin bawa Tuhan, bawa Nabi segala. Ya Bu. Saya cuma mengingatkan aja Bu. Ya udah gini, saya mau ngerjain kerjaan yang lain. Nanti kalau ada istrinya Pak Bagas, kamu suruh masuk ke ruangannya Pak Bagas. Terus masalah kita Bu. Ya kita suruh ngadep saya kalau dia datang. Saya ada urusan sama dia. Ya Bu, siap Bu. Bikin pusing kalian berdua. Ya udah Bu, kalau gitu saya masuk kantor dulu. Bentar. Kalau handphone kamu ketinggalan, terus aku mau hubunginya lewat mana? Kan perasaan, telepati gitu. Harus nyariin kamu keliling kantor gini. Kan di ruangan saya ada telepon. Ya kalau kamu lagi nggak di meja, Ya pasti kan saya udah di meja Bu. Saya sebentar lagi udah mau yakin? masuk. Yakin Bu. Paling kamu di meja bentaran, nanti ngilang lagi ke pojokan ngerokok ngopi tuh. Enggak Bu, nggak mungkin Bu. Saya sudah ngerokok, barusan sudah ngopi, sudah makan, sudah semua. Oh, jadi yang bikin kamu telat itu udah tahu telat kamu masih nongkrong, masih mojok, ngerokok, ngopi, makan santai. Itu adalah sebab. Kamu nanya saya nggak sih saya sempat sarapan atau enggak tadi? Oh, kalau Ibu masih belum sarapan, silakan Bu sarapan dulu Bu. Biar Ibu bisa pikirannya bisa tenang. Masuk sekarang. Permisi Bu. Bener banget sih. Ketemu temen lama, malah dihina. Padahal dulu kita nggak kayak gitu ya. Padahal dia doyan banget sama gorenganku. Tapi tiba-tiba lagi kesusahan kayak gini, aku lagi pengen minta tolong nih. Barangkali dia kenal juga, tahu sama suami aku. Dia malah ngejek aku. Emang gitu ya? Kalau seseorang yang udah sukses, punya jabatan di pekerjaannya, dan mungkin dia udah bergelimang harta, pasti menganggap teman lamanya yang nggak punya apa-apa itu jadi musuhnya. Kita. Padahal tadi juga aku tegur sapa dia duluan. Dia malah menghina perkara aku dulu pernah jual gorengan di sekolah. Ya udahlah. Dan aku langsung masuk aja. Barangkali suami aku ada di sana. Kalau aja Romi. Vivi? Vivi kan? Sinta, Emang kamu apa kabar? kabar aku baik. Ngapain kamu kesini? Oh, aku nggak. Bentar. Ini tuh kantor aku ya. Sembarang kamu pikir sembarang orang bisa masuk? Enggak. Oh, ini kantor kamu sekarang. Iya lah. Aku manajer di sini. Kamu hebat banget. Ya Emang dari- iyalah dari dulu kan aku emang selalu hebat. Kamu Iya lupa sih. ya? Oh enggak, aku nggak pernah lupa. Cuman aku nggak nyangka aja kita bakal ketemu di sini. Ternyata kamu manajer di kantor ini. Iyalah. Hebat banget kamu. Aku datang ke sini sebenarnya pengen cari seseorang sih. Mungkin kamu kenal sama orang itu? Mau cari kerjaan? Bukan sih. Aku Nggak ada lowongan di sini. Kamu jangan ngarep ya. Bisa kerja di sini. Karena yang kerja di sini bukan orang sembarangan. emang kamu pikir aku orang sembarangan gitu? Iya karena aku tahu dari dulu kamu kayak gimana. Karena aku penjual gorengan. Aku memang betul sih. Dari dulu, dari SD, SMP, dan SMA, aku memang penjual gorengan. Tapi untuk saat ini, aku bersyukur banget kehidupanku sekarang udah jauh lebih baik. Dan Iya, udah kelihatan sih. Godain om-om yang mana? apa? Godain apa kamu bilang? Gak usah marah kali, beneran. Oh, Kalau kamu aku- tersinggung artinya bener dong. aku nggak marah. Jangan-jangan kamu jadi simpenan lagi. Aku nggak marah dan aku nggak tersinggung. Oke, terserah kamu kalau emang kamu ngira
kerjaanku nggak baik seperti itu. Tapi perlu kamu ketahui sebenarnya aku datang ke sini, aku nggak peduli kamu mau ngapain di sini. Aku cuma capek aja dan udah enak lihat kamu. Jadi mending kamu pergi deh dari kantor ini. Kok pergi sih? Oh, gara-gara kamu sekarang jadi manajer, kamu bisa seenaknya sama orang, Pi. Ya iyalah. Kayak gini ya. Aku ngejaga kantor ini biar nggak ada orang-orang yang bikin rusuh, yang cari masalah, yang Pi. caper. Aku nggak sesuai sama apa yang kamu omongin. Bodoh amat, aku nggak peduli. Iya, aku cuman pengen aja kasih tahu sama kamu. Ya minimal kalau kayak kamu sih jadi office girl, tapi lagi nggak butuh sih. Tapi bahaya juga sih kalau perempuan kayak kamu masuk kantor ini jadi tukang bersih-bersih. Nanti malah godain karyawan yang ada. Ya aku pernah punya masalah apa sih sama kamu? Aku nggak pernah ada masalah ya sama kamu. Tiba-tiba kita nggak sengaja ketemu di saat kamu udah sukses seperti ini. Kamu malah mengucilkan aku kayak gini. Aku nggak ngerti sama kamu, Vi. Kamu lupa, aku putus sama Dion dulu gara-gara apa? Aku nggak tahu, Vi. Terus? Ya gara-gara kamu suka caper di sekolah. Terus itu jadi masalah aku. Dan selalu dibanding-bandingkan sama kamu, seorang penjual gorengan, pinter banget lah, inilah prestasinya. Aku selalu jadi nomor 2 dulu di sekolah. Ya tapi nggak adil, Vi. Kalau kamu marah sama aku, benci sama aku sampai saat ini cuma gara-gara hal itu, Vi. Aku nggak ikut campur. Aku nggak tahu kalau ternyata Ya dia masalahnya kamu bikin malu aku dulu. orang-orang yang bandingin kamu sama aku, bukan aku, Vi. Iya kamu emang kelihatan so polos aja sih. Jadi kayaknya kamu mending pergi deh. Aku udah nggak pengen lihat kamu lagi di sini. Aku belum masuk ke dalam. Aku ada kepentingan ke dalam, Vi. Nggak boleh. Sekarang gini, kamu kenal nggak Pak Bagas? Oh, kamu mau coba godain Pak Bagas? Jangan macem-macem ya, Sin. Dia tuh bukan orang biasa di sini, dia orang penting. Terus kamu coba-coba mau datang ke sini, mau ketemu dia, mau godain dia, mau minta kerjaan sama dia. Tapi ini udah keterlaluan ya. Kamu udah ngefitnah aku yang enggak. Kamu nggak tahu kan siapa dia? Aku siapa dia? Kamu nggak tahu kan? Nggak peduli. Ya terus Kamera kayak gitu. Kedengeran ke ruangan saya. Kamu tuh masa sih suara aku sekenceng itu? Teter gitu. Mana kita? Kita masih belum datang, Bu. aku permisi. Apa, Bu? Kamu tuh mau ngapain sih? Ya aku mau masuk ke dalam, tapi kamu Keluar nggak? kamu ini apa-apaan sih? Aku nggak mau kamu ada di sini. Jangan mentang-mentang kamu di sini manajer terus kamu bisa seenaknya sama orang, Vi. Dia tuh kayaknya mau godain Pak Bagas deh. Astaga, Sosokan Vi. mau cari kerjaan nih. Atau mau ngemis, bawa tas tuh. Kemis. Dia tuh mantan temen aku yang selalu cari masalah waktu masih SMA. Kamu tahu nggak? Di area ini nggak boleh ada pengemis masuk ke sini, ya? Tapi dia mau nemuin Pak Bagas, Romi. Kalau dia godain Pak Bagas, Pak Bagas tuh udah punya istri ya. Tapi masa pengemis lebih cantik dari ibu sih? Kamu mau aku pecat? Oh, enggak, Bu, kan? Kalau hati boleh jujur kan, Bu? Ya nggak usah ngomong gitu juga di depan dia. Ya udah deh, mending kamu pergi aja dari sini. Saya bukan pengemis, Pak. Saya datang ke sini ada kepentingan dengan Pak Bagas. Udahlah, kamu itu masih belum tahu sama Bu Vivi. Kalau dia itu sudah marah, kamu itu jangankan cuman diusir, dimakan sama Bu Vivi. Pak, Vivi ini teman baik saya dulu saat SMA. Temen baik. Temen baik kok ngancurin temennya sendiri sih. Vi, kamu salah paham, Vi. Nggak Udah ada deh. lah, udah kamu tuh Sekarang nggak kita usah sok-sokan punya tampang malaikat kayak gini kalau hatinya sebenarnya iblis. sekarang kita udah dewasa. Usia kita nggak cocok buat obrolin hal seperti ini, Ya Vi. mungkin menurut kamu biasa aja, tapi masalah yang aku dapat setelah itu nggak gampang. Bentar, Keluarga aku selalu nyalain aku nggak bisa jadi nomor 1, aku selalu dibandingin di keluarga aku. Itu Kamu semua kan tadi- gara-gara kamu. kamu tadi bilangnya mau cari Pak Bagas, ya? Iya, Kepentingan kamu sama Pak Bagas itu apa? Pak Bagas sekarang itu lagi sibuk. Dan nggak mungkin Pak Bagas itu menemui orang seperti kamu. pengemis Rom, seperti kamu tuh nggak usah lembek deh. Mending orang kayak gini dia usir, ditarik kayak dilempar kemana gitu. Kalau udah jelas dia mau nemuin Pak Bagas, tujuannya apa? Kalau dilempar, Mau minta kerjaan, mau godain Pak Bagas. Vi, kamu ini kenapa sih, Vi? Aku tahu dengan tampang kamu ini kan, yang jadiin modal Ya, aku sama dia. ngobrol sama orang lain dengan enak. Kamu kenapa malah marah-marah kayak gini sama aku? Kamu kesel itu sama aku. Mungkin ini masih nggak seberapa sih Ya udah. dibanding sakit hatiku dulu. Oke, kalau memang aku salah, dulu ataupun sekarang aku minta maaf, Vi. Sekarang aku lagi ada kepentingan. Kamu pikir maaf cukup? Kamu pikir maaf bisa ngembaliin semuanya? Terus aku harus apa, Vi? Kamu nggak malu? Di sini ada rekan kerja kamu, Vi. Bodoh amat, nggak peduli. Dia bawahan aku kok.
kenapa harus malu? Dia itu adalah atasan aku dan aku harus menurutin semua kata-kata dari bos aku. Ya, udah mending kamu pergi dari sini, gak usah balik lagi deh ke sini. Termasuk hal buruk. Bapak mau ikutin termasuk hal buruk. Buruk? Buruk yang gimana maksud kamu? Yang ngusir tamu sembarangan. Ngusir? Kamu tamu di sini? Saya nggak nganggap kamu siapa-siapa ya, Sin. Dan saya nggak merasa kita pernah temenan dulu. Dia masih dengan PD-nya dia bilang kalau dia itu tamu di sini. Kamu itu tamu apa sih? Kamu gak diundang? Udah kayak jelangkung, tau nggak? Saya tamu terhormat dari Pak Bagas, udah ya. Kamu Udah. ngapain sih? Pergi dari sini, jangan berani-berani kamu. Pak, saya peringatkan jangan pernah sentuh saya. Kenapa? Hah? Saya nggak mau disentuh orang lain. Nggak usah sok suci deh. Iya Pak, mungkin nanti malam saya berangkat. Oh iya Pak. Ya saya udah ada acara meeting sebenarnya Pak, tapi saya batalin. Ya karena ada janji sama Bapak, saya harus pergi keluar kota buat nemuin Bapak. Oke Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kantor aku bentar lagi bakalan menjadi kantor yang besar karena banyak perusahaan yang datang ke kantor aku dan meminta kerjasama. Aku harus ngasih tahu nih sama istri aku. Ya walaupun istri aku nggak tahu tentang kantor, tapi kan dia istri aku. Kabar bahagia harus aku kasih tahu sama dia. Tapi ngomong-ngomong, dia kemana ya? Perasaan dari tadi bilang turun dari mobil tapi nggak sampai-sampai. Mending aku coba pergi ke depan deh. Mungkin dia udah ada di depan. Daripada aku di sini nungguin dia. Oh, kamu maunya disentuh sama om yang punya banyak duit, yang bisa ngasih kamu duit dulu, baru kamu mau disentuh, gitu maksudnya? Kalau enggak, aku bayar kamu semalam deh untuk masukin aku. Gimana? Ada yang lucu, Pi. Ada yang lucu. Rekan kamu ngomong kayak gitu lucu. Kenapa ngerasa terhina? Bukan itu pantas ya buat kamu? Justru yang aku rasa yang patut dihina itu kamu. Kenapa harus aku? Iya, lihat aja kamu ngakunya kerja di kantor mewah kayak gini. Tapi omongan kamu nggak berarti itu, Pi. Aku itu udah terbukti kalau aku memang kerja di kantor ini, ya. Ya terus, Sedangkan kamu itu cuma pengemis yang nggak layak untuk masuk ke dalam kantor ini. Pengemis atau penggoda sih, Rom? Pengemis sama penggoda itu ya bukti-bukti 11-12. Oh iya ya, penggoda yang ngemis-ngemis ya. Ya level ngemisnya aja beda ya sama om-om biar dapetin duit banyak. Dapat fasilitas oke. Makanya dia udah secantik ini sih sekarang. ya aku masih nggak nyangka aja sih dengan adanya jabatan kalian di kantor ini, tapi obrolan kalian nggak ada yang bermutu sedikit pun, tau nggak sih? Aku ngerasa kalau aku nggak pantas kayaknya ngobrol sama kalian karena mungkin obrolan kita nggak setara. Jadi sorry itu sih aku harus pergi. Ya udah pergi cari aja. seseorang. Tapi nggak boleh masuk. Iya gimana, kepentinganku di dalam loh, Pi. Aku nggak pengen kamu masuk. Ya kamu kalau emang ada Karena kamu urusan. pemilik kantor ini. Terus kamu siapa di sini? Iya, Bukan orang penting juga kan? iya aku emang bukan orang penting, Ya tapi kalau kamu. Gak usah banyak ngomong. Pergi, Bisa. pergi. ih, Dia udah mau masuk secara nggak hormat, Bu. Dia itu tamu bukan, Bu. Malah marah-marah sama kita. Emang dia itu temen Bu sebenarnya. Ya ampun Rom, thank you banget. Aku tuh bahagia banget bisa ngehina dia kayak gitu. Emang ada permasalahan apa sih, Bu, sehingga Bu Vivi itu bisa kayak gitu sama orang itu? Ya semenjak dia pindah ke sekolah aku jadi nomor 2 dan selalu dibanding-bandingin. Akhirnya di keluarga aku juga dibanding-bandingin karena udah nggak bisa jadi nomor 1 lagi. Ya udah, sabar. Mending kita masuk kantor aja. Kesel banget sumpah. Ya udah, Bu, sabar, Bu. Awas aja ya kalau dia balik. Tapi thank you banget kamu udah nolongin aku. Tenang aja, Bu. Oh. Saya itu bakal. Pak. Bu Vivi, Pak Romi, pagi itu belum datang ya? Oh, siapa Pak Gita? Pak, kita masih Ada urusan ya? urusan di luar. Di Ketemu- lapangan, Pak. Ketemu rekanan Pak. Betul, Pak. Halo sayang. Oh, di depan. Oh, ya udah. Tunggu dekat mobil aja. Udah, aku langsung ke situ aja. Ya maaf, barusan masih ada kerjaan. Ada sesuatu yang mau diomongin. Ya udah deh kalau gitu. Istri Pak Bagas. Ya biasa,
katanya saya dulu disuruh ke sana, Bu. Saya dari tadi nungguin loh Pak di sini, tapi istri Pak Iya. Bagas nggak datang-datang. Iya, tapi tumben banget ada yang mau diomongin. Tapi Kita mulai tadi nungguin Pak, cuman yang ada cuman pengen. kalau sama Pak Romi, aku gak percaya. Keseringan bosok, bohong. Iya. Sampai ini, kesel aku ngomong. Soalnya hati kamu tuh busuk banget, tau nggak? Pak, saya ini anak buah Pak, tapi kalau di lapangan saya butuh Pak Romi sebagai staf, dia juga bisa jadi keamanan. Kalau ada masalah di lapangan, Pak Romi sigap. Emang masih berguna ya, Bu? Oh, masih berguna? Ya berguna lah Pak, kalau seandainya di lapangan itu ada keributan, kericuhan, kan masih tetap saya yang maju Pak. Ya, sebenarnya cocoknya sih jadi security, keamanan dia. Gimana, menjadi keamanan aja? Iya, Pak. Jangan Saya Pak, meskipun kasihan kayak kalau gini, harus turun Pak. Saya meskipun kayak gini Pak, saya ini cerdas Pak. Tadi ngomong-ngomong, kita juga lama banget. Ya deh, sekarang begini aja. Bu Vivi sekarang panggil Pak Gita. Saya ada yang mau diomongin sama dia, karena kemarin dia memalsukan laporan. Oh. Saya curiga juga ada seorang yang ya Masa sih Pak, nggak mungkin Pak Gita. nge-backingin dia. Iya, Nggak mungkin lah. Pak Gita berani ngelakuin itu Nggak Pak. mungkin karyawan kita. Kenapa Jadi kalian- saya temuin Pak Gita dulu ya Pak. Bentar Bapak deh. lanjut. Kenapa kalian jadi kompak banget bilang enggak? Ya kan nggak Hah? mungkin Pak, nggak mungkin karyawan kita itu mau ngancurin kantornya sendiri. Iya nggak? Iya, karena kita kan juga bergantung sama kerjaan di sini Pak. Mungkin berkasnya itu salah Pak. Iya Pak. Jadi mending Perhitungannya mungkin ya Nah, nggak teliti. betul, Jadi Pak. nanti saya koreksi ulang ya Pak. Kamu Nanti mau saya- kasih tahu ya sama kalian berdua. Jangan pernah mengajari ikan untuk berenang. Iya kan ikan udah pinter renang Pak. Ya itu cuma ibarat kata aja. Perumpamaan. Iya Pak. Paham nggak? Paham Pak. Ya udah Bapak lanjut ketemu istrinya dulu aja kalau gitu. Tak lagi ketemu sama aku, kita panggil. Iya, Sama kalian berdua juga. iya Pak. emang kita nonton loh. Kamu paham gak sih artinya apa? Enggak. Maksudnya nggak usah sok-sokan ngajarin orang yang udah pinter kayak Pak Bagas. Saya kira ikan terbang. Tapi memang ada ikan terbang. Ikan apa itu? Aduh, udah lah ini kita mana kenapa bisa tahu tuh Pak Bagas kalau ada kesalahan, manipulasi. Ya maklum lah Bu, kan Pak Bagas tuh CEO di kantor. Makanya kerjaan kalian tuh jangan mabok terus. Ada kesalahan kayak gini, aku yang kena. Awas ya kalau sampai nama aku keseret, aku nggak mau tanggung jawab. Itu semua urusan kalian berdua. Tenang Bu, semuanya bakalan kita bersihkan Bu. Cuman masalah kayak gitu doang, gampang lah Bu. Cari Gita, bawa dia sekarang ke sini, kita temuin Pak Bagas. Siap Bu. Ya udah cepetan. Misi Bu. Sial banget sih hari ini. Mas Bagas sih ngomong banget deh. Aku udah sih. capek banget ngadepin orang-orang di sekitar aku. Iya. Kenapa mereka bisa ada di satu tempat yang sama sih? Kenapa lama banget sih? Ih, kamu yang lama banget tau gak sih? Udah sekian berdua dong. Ih, aku belum salin. Kenapa gak masuk ke kantor, sayang? Aku kira udah di depan. Aku tanya sama karyawan aku, katanya nggak ada. Udah aku udah nyuruh karyawan aku buat nyambut kamu. Tapi kamu malah nelpon, terus nyuruh aku kesini dan bilang ada sesuatu yang mau diomongin. Kenapa gak diomongin di kantor aja, sayang? Kamu udah nyuruh anak buah kamu untuk nyambut aku ke depan. Ya iyalah. Aku nyuruh Bu Vivi, sayang. Vivi kan? Iya, dia tuh karyawan aku, kepercayaan aku, tapi sekarang aku sedikit gak percaya sama dia. Ada salah satu karyawan aku namanya Gita, dia memalsukan laporan dan kebetulan dia anak buahnya si Vivi. Ya jadi aku selidik aja, entar lagi aku suruh kumpul semua. Kamu pengen denger cerita aku nggak, Mas? Iya pengen denger, kenapa kamu jadi agak marah? Ada apa? Ya bukan agak marah, ini aku mau marah, Mas. Kok marah sih? Emang kenapa, sayang? Karyawan kamu yang namanya Gita sama Vivi, dia teman lama aku. Oh, Dan tadi sebenarnya bukan aku nggak mau untuk masuk ke kantor kamu. terus kalau teman lama kenapa marah? Mereka menghina aku karena dulu kan aku penjual gorengan. Ngehina kamu? Udah, sabar duduk. Maksudnya gimana sih ngehina gimana? Aku nggak ngerti, Mas. Tiba-tiba tadi aku kan nggak pernah datang ke kantor kamu. Tadi aku datang, tiba-tiba aku ketemu nih sama Gita, teman aku. Ya, dia emang langganan beli gorengan aku sih dulu pas masa sekolah. Tapi pas ketemu tadi dia malah menghina aku.
dia malah tuduh aku sebagai maling dan juga pengemis. Gara-gara aku nih bawa tas kamu kemana-mana. Aku inget. Barusan kalau gak salah Pak Romi itu bilang sempat ada pengemis katanya. Benar, yang namanya Kamu Pak gak Romi, dibolehin masuk ya? yang namanya Pak Romi orangnya gede nggak? Iya hitam orangnya. Mukanya kayak preman. Dia bilang dia mau bayar aku untuk semalam, Mas. Hah? Aku juga nggak ngerti maksud dia apa, cuma itu semua gara-gara Vivi juga sih. Vivi bilang kalau aku itu bakal ngegodain orang-orang yang ada di dalam kantor, makanya aku nggak dibolehin masuk sama mereka. Aku nggak habis pikir kenapa kamu bisa terima mereka untuk kerja di kantor kamu. Ya soalnya kalau soal urusan kerjaan mereka beres kemarin-kemarin. Terus Tapi buktinya sekarang malah begini ya. Ya udah deh sayang. Sekarang begini aja. Kamu ini kan istri aku. Apapun bakalan aku lakuin buat kamu. Kamu gak usah khawatir sayang. Aku bakalan urus semuanya. Aku bakalan beresin semuanya. Dan aku bakalan pecat mereka. Dan kalau perlu gaji mereka bakalan aku bekukan selama 3 bulan. Ya, sebenarnya aku nggak mau bersikap jahat kayak mereka, Mas. Ya, Karena tapi- saya ini udah keterlaluan. Tapi ini bukan kamu yang bersikap jahat. Pertama, Vivi udah gak ngebolehin kamu masuk sama Pak Romi. Dan yang kedua yang paling bikin aku sakit hati, Pak Romi bilang mau bayar kamu tuh mau dipakai 1 malam. Emang Karena kurang ajar banget. Vivi cerita sama rekan kerja yang namanya Pak Romi kalau aku emang biasa dibayar sama om-om. Tapi aku nggak marah kok, karena itu bukan kenyataannya kan, Mas. Jadi kamu juga nggak boleh marah. Cuman kamu juga harus kasih pelajaran sama mereka, kasih teguran untuk mereka, Mas. Karena kalau sampai ada tamu lain yang datang dan dia orang penting bagi kamu, terus mereka bersikap seenaknya kayak gitu, kantor kamu bisa terancam, Mas. Oke? Dah, sekarang begini aja deh. Aku sebagai suami kamu dan aku sebagai atasan mereka yang ngebayar mereka dan yang ngegaji mereka, aku ngerasa nggak dihargai dan aku ngerasa harga diri aku diinjek-injek sama mereka. Udah. Kamu nggak perlu emosi ini, Mas. Aku tahu kamu pasti kesel kan dengar cerita aku. Aku juga kesel, Mas. Tapi kalau kita menghadapi situasi seperti ini dengan ego, dengan emosi, semua nggak akan beres. Oke? Sekarang begini deh, kamu langsung ikut aku aja ke sana. Aduh, gawat nih. Aku tahu banget kalau suami aku marah kayak gimana. Mas, Kenyang. Masuk aja deh kantor deh. Kita dari mana aja sih, Pak? Ini ada apa Pak Romi? Pak kita itu dicari sama bos kita, Bagas. Ini ada apa? Kita jangan sok bodoh deh. Pak kita sudah menggelapkan atau memanipulasi berkas-berkas yang ada di kantor kita kan. Pak Romi juga nggak usah sok bodoh kayak gitu. Ini kan juga Pak, yang nyuruh Pak Romi sama Bu Vivi. Gimana sih? Jangan-jangan proyek yang di Sukabumi itu. Iya. Hah? Kan disuruh Pak Romi juga. Emangnya yang digelapkan itu berapa persen sih? Kayaknya sih lebih dari 60%. 60%? Kenapa saya cuma kebagian 10%, Pak? Kan juga sebagian ada di Bu Vivi Pak. Gak bisa gitu dong, Pak. Seharusnya kita ini kerjasama, kita harus bagi rata dong. Kita itu harus segera menyelesaikan ini semua. Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Iya ini mau kerja Bu. Barusan habis makan. Ngojok di belakang sana. Iya lapar Bu. Terus berkas-berkas aslinya mana? Tinggal di rumah. Dengerin saya ya. Kalau kamu mau manipulasi data itu yang bener. Kemarin kan aman. Kenapa di tag sama Pak Bagas sekarang? Juga nggak tahu Bu. Mungkin Pak Bagas Makanya kalian tuh jangan mabok mulu, jangan party mulu kerjaannya. bukan malah kayak gitu Bu. Mungkin Pak Bagas memang udah curiga dari kemarin-kemarinnya Bu. Ya harusnya kalau curiga jangan dulu dong, jangan dikerjain dulu. Ya udah deh, Bu. Mending kita nggak usah saling menyalahkan dulu, Bu. Yang penting kita harus mengubah semua. Ya profil. udah intinya gini, kalau sampai ketahuan sama Pak Bagas, nama saya jangan diseret-seret ya. Ini kan juga perintah dari Bu Vivi Bu. Ya kan nggak mungkin juga, Bu. Kita mau. Perjanjian kita di awal apa? Kalau ada masalah jangan pernah panggil saya, jangan pernah bawa nama saya, bisa nggak? Ini namanya nggak enak di saya Bu. Ini saya Nggak bisa jadi enak, tumbal. berapa duit yang udah kalian terima?
Iya, kan saya cuma kebagian 10%, Bu. Ibu kan yang paling banyak. Itu duit banyak ya. Kalau kalian gak becus, saya bisa cari orang lain yang mau kerja sama saya. Kalau kalian mau, Iya. keluyuran di luar nggak ada kerjaan, nganggur gitu mau. Iya, udah Ya deh. udah pokoknya kalau nama saya sampai keseret, jangan pernah ngaku. Bilang aja saya nggak tahu apa-apa. Gini aja deh Bu. Saya Nanti saya cariin kerjaan kalian di luar. gitu dong. Kasih uang juga saya Bu. Ya Enggak nanti kan? saya kasih duit, tapi awas aja kalau nggak bener ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya malah ditahan Bu. Nggak mungkin, udah percaya sama saya. Udah deh, mending kamu ambil aja filenya. Kita rubah sekarang juga. Bilang aja itu kesalahan kamu yang belum sempat kamu ubah. Banyak tinggal di rumah Bu. Sama flashdisknya juga. Ya terus data manipulasinya udah kamu taruh di meja Pak Bagas kayak gitu aja. Terus alasannya apa? Ya udah bikin alasan yang realistis lah. Yang penting nama saya yang jangan sampai keseret. Seharusnya kita itu bisa mengukur anggarannya berapa, yang mau diambil sama kita itu berapa, Ge. Pak Armi juga nggak usah nyalahin aku dong. Pak Armi juga kemarin kan udah. Makanya kan saya bilang sama kalian, di lapangan itu harus disesuaikan. Biar datanya bisa. Kenapa? Bagus di belakang. Kalian tuh yang bener dong kalau kerja. Jangan pernah panggil-panggil. Arami, gue Vi. Pak, saya marahin kita karena udah ngelakuin kesalahan yang lain. Aku gak ngurus soal pekerjaan. Pak, Bapak kenapa sama perempuan ini, Pak? Ya istri aku. Siapa yang bilang istri aku bakalan dibayar satu malam? Ah, saya kira pengemis, Pak, jadinya daripada. Kamu udah break ya? Nah, Pak. Kamu mau? Aku gampar juga. Enggak, Pak. Pak, saya nggak tahu kalau ternyata Sinta istri Bapak. Jadi, Bapak bilang sih kalau istrinya Bapak Bagas. Berarti aku juga nggak perlu ngomong sama kamu kan. Mau aku bilang ataupun enggak juga kamu sikapnya sama aja sama. Ya, sebenarnya kalau kamu bilang istrinya Bapak Bagas, Terus kalau bukan istri aku, terus kalian semua bisa saya enaknya. Kamu juga ikut-ikut. Enggak Pak. Tadi cuman ketemu aja di jalan. Ibu. Bu, kalau memang Ibu adalah istri Pak Bagas, kenapa nggak jujur aja tadi, Bu? Sekarang Kalau begini. saya jujur, saya nggak bakal tahu sikap kalian seperti apa. Apalagi kamu gitu. Iya Bu. Sekarang begini. Enggak, tadi aku habis marah-marah sama. Aku butuh penjelasan kamu. Iya Pak. Yang pertama, kalian semua udah ngehina saya. Dan aku bakal proses secara hukum. Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku mau bahas soal urusan kantor. Kalau kamu gak jujur, aku bakalan seperti itu maksudnya. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh ini sama Pak Romi Pak. Jadi kalian berdua yang nyuruh manipulasi soal laporan. Bagus ya? sih kamu kerja. Daripada saya masuk penjara Bu. Kalau kamu ngelakuin sendiri, lakuin sendiri, jangan bawa-bawa kita dong. Kamu diem. Pak, ini saya difitnah deh kayaknya, Pak. Saya juga, Pak. Aku gak peduli kamu mau difitnah. Aku gak percaya sama kalian bertiga. Kalau soal urusan kerjaan aku masih bisa maafin. Tapi kalau soal urusan istri, kalian ngerendahin istri aku, kalian sama aja ngerendahin harga diri aku. Sinta, aku minta maaf. Ibu, Bu Sinta, saya minta maaf. Dengan kata maaf, semua bisa selesai. Kan? Biar kita sujud aja deh, Pak, kepada istri Aku Bapak. gak perlu begitu. Terus gimana dong, Pak, caranya, Pak, supaya Bapak Aku gak bisa maafin kalian sekarang. Maksud Bapak? Gini deh. Karena aku masih menghargai kalian, karena kalian juga sekarang masih karyawan aku. Gaji kalian selama 5 bulan gak bakalan aku bayar. Pak, tapi nggak masuk Itu yang penjara. pertama. Pak, tapi nggak masuk penjara. Dan kan? yang kedua, kalian harus aku cat. Dan yang ketiga, aku bakalan proses kalian secara hukum. Tapi nggak ada jalan lain ya, Pak. Kita kan Iya. selama ini sudah ngabdi sama Bapak. Kamu bukan ngambil sama kantor aku. Kalian kerja dibayar. Iya dibayar Pak. Apa kerjaan kalian beres semua? Enggak kan? Iya Pak. Begini ya, di luaran sana masih banyak orang yang membutuhkan kerjaan. Gaji kalian kurang. Apa begitu selama kalian ada tamu yang ada ke kantor aku, yang datang ke kantor aku, apa begitu pelayanan kalian? Banyak perusahaan yang bangkrut dan banyak usaha yang bangkrut gara-gara pelayanannya gak baik.
Kalau sampai kantor aku diviralin gara-gara kalian, aku gak bakal segan-segan buat ngasih perhitungan istighfar sama kalian bertiga. Sekarang kalian bertiga pergi dari sini dan pernah buat balikan. Kalian tinggal tunggu hari aja. Kapan kalian bakal balikan? Kalian aja. Permisi Pak. Sayang, aku minta maaf atas kejadian hari ini. Selama kita menikah, kamu gak pernah pergi ke kantor aku. Dan sekali kamu ke kantor aku, kejadiannya malah begini. Udah nggak apa. Mungkin lain kali kamu jangan sampai ketinggalan sesuatu yang harusnya kamu bawa. Tapi kalau aku nggak kesini mungkin ya kamu nggak bakal tahu kalau karyawan kamu seperti itu. Mungkin ini emang udah skenario-nya begini. Mungkin Tuhan menunjukkan sesuatu keburukan dengan cara yang seperti ini. Coba seandainya aku gak tahu, mungkin kantor aku bakalan bangkrut. Terus gak ada perusahaan yang mau kerja sama dengan kantor aku. Ya mungkin kamu jangan terlalu percaya aja lah sama karyawan yang ada di kantor kamu, karena nggak semuanya itu bisa bekerja dengan baik meskipun kamu kasih kepercayaan. Jadi kamu harus tetap menjaga apa yang sudah kamu ya usahakan selama ini. Masa cuma gara-gara kamu kasih kepercayaan sama orang, terus orang itu menyalahgunakan kepercayaan itu, semuanya bakal hilang. Ya aku gak nyangka aja kejadiannya bakalan begini. Kamu tahu nggak? Aku udah percaya 99% sama mereka bertiga. Bahkan aku masrahkan rapat nanti malam sama mereka bertiga karena aku juga harus keluar kota nanti. Tapi ya masih beruntung lah. Aku masih bisa tahu semua keburukan karyawan aku. Bahkan kalau cuman kerjaan aku gak masalah. Tapi kalau soal ngehina kamu kan juga harga diri aku. Kamu sesuatu yang sangat penting bagi aku, sayang. Aku gak apa-apa kehilangan pekerjaan. Tapi yang terpenting, kamu gak direndahkan sama orang lain, gak dihina sama orang lain. Ya aku ngerasa sakit hati aja. Perjuangan aku buat mendapatkan kamu itu lebih susah daripada aku merintis perusahaan aku. Ya udahlah, mau gimana lagi pula juga. Ya, aku tahu kok kalau kamu emosi banget hari ini, apalagi juga dengan keadaan aku dihina sama karyawan kamu sendiri kan. Jadi aku cuma bisa berharap semoga kedepannya hal seperti ini tidak terulang kembali. Oke? Mungkin sekarang kita cari makan dulu yuk. Aku lagi lapar banget. Biar kita nggak terlalu emosi. Ya. Kita langsung pergi ke kantor biar kamu juga tahu kan kantor aku gimana. Oke.